Oke. Jadi pasangan yang baik baru bisa jadi orang tua yang baik. Orang tua yang baik, yang soleh, yang terus mendoakan anak-anaknya. Itulah yang dicontoh oleh Hannah. Ketika mengandung, dinazarin. Pas lahir, pengen laki-laki, malah lahir perempuan, diterima, ridho sama ketetapan Allah. Malah dikasih nama yang baik, didoain lagi. Wa inni sammaituha Maryam. Lanjutannya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohonkan perlindungan kepada Allah untuknya supaya dijaga dari gangguan syaitan yang terkutuk. Perlindungan untuknya dan keturunannya. Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doa. Itu amalan orang tua dan juga calon orang tua. Jadi teman-teman kalau sekarang udah berdoa visioner kan, nggak mungkin doa minta pas jodoh doang kan, pasti sepaket dengan pengen punya keturunan yang soleh-soleha juga kan, iya kan? Karena anak yang soleh-soleha itu nanti bisa menjadi syafaat buat orang tuanya, insya Allah ya, bisa mendoakan orang tuanya jadi pahala jariah. Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Jika manusia meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ini wakaf fisabilillah, mewakafkan harta di jalan Allah. Aw 'ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin shalihin yad'u lah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, 2 dari 3 amal jariah itu bisa kita dapatkan dari keluarga. Ilmu yang bermanfaat, kan keluarga menjadi al-madrasatul ula, sekolah pertama. Kalau orang tua ngajarin anaknya bacaan Al-Fatihah, anaknya belajar Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah dari lisan orang tuanya. Kebayang nggak pahala jariah? Pahala jariah dari anak buat orang tua. Kan nanti si anak besar baligh, mukallaf, dia sholat sehari semalam 5 waktu 17 rakaat yang wajib, berarti 17 kali minimal sehari dia baca Al-Fatihah. Itu pahalanya ngalir ke orang tua. Awaladin solehin yad'ulah, ya anak itu sendiri, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah teman-teman, jangan lupa buat doain orang tua ya, karena kita nggak akan pernah bisa membalas jasa orang tua. Teman-teman tahu kisah Uwais Al-Qarni yang gendong ibunya untuk berhaji dari Yaman ke Mekah, jalan kaki, sehingga doanya sangat mustajabah. Tahu kisahnya ya? Dan tahu nggak teman-teman, kata ulama, itu belum bisa mengganti walaupun 1 tetes ASI ibundanya Uwais Al-Qarni buat dia. Padahal udah gendong ibunya, jalan kaki, bawa haji, bolak-balik. Zaman sekarang udah mending, udah naik pesawat, gampang banget, tinggal siapin aja budgetnya. Dulu jalan kaki digendong, dan itu nggak bisa balas jasa orang tua buat kita, walaupun setetes ASI. Makanya jangan lupa doain orang tua. Kata salah seorang ulama, berapa kali dalam sehari kita doain orang tua? Allahumma gfirli wali walidayya rahamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali setiap beres sholat. Kata syekhnya, masih, kalau gitu kamu masih jadi anak durhaka. Loh, kok bisa gitu? Karena berapa detik sih waktu yang kita butuhin untuk Rabbi gfirli warhamni wajbur Rabbi gfirli wali walidayya rahamhuma kama rabbayani shaghira? Berapa detik? Nggak nyampe 5 detik kan? Terus kenapa cuma 5 kali dalam 24 jam, puluhan ribu detik yang Allah kasih dalam sehari buat kita? Itu kata salah seorang syekh yang saya lihat videonya ya, dalam bahasa Arab. Anak durhaka kalau jarang doain orang tua. Naudzubillah, astagfirullah. Kita harus banyak istighfar dan terus doain ya. Rabbi gfirli walidayya rahamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, cuma teman-teman, kita kan akan menjadi orang tua nantinya ya, insya Allah ya, insya Allah. Nah, supaya kita pantas mendapatkan doa itu dari anak-anak kita nanti, maka kita
harus hadir sebagai orang tua nantinya, bukan hanya secara biologis tapi juga secara ideologis. Karena tanggung jawab orang tua itu kan besar. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dengan apa? Kata ulama, addibuhum wa'allimuhum, ajarkan mereka adab dan ilmu. Itu tugas orang tua, bukan tugas guru di sekolah, bukan tugas guru di TPA, guru ngaji, bukan. Tugas orang tua, kewajiban orang tua yang utama. Jadi nggak ada alasan orang tua misalnya sibuk, kita, ini buat kita ya, bukan untuk nyalahin orang tua kita. Ya, kalau misalnya nggak maksimal ngedidik kita, wah saya begini gara-gara saya nggak maksimal dididik nih pas kecil, bukan untuk itu. Ya, karena keadaan mungkin orang tua kita dulu saking sibuknya bekerja cari nafkah buat ngehidupin kita, nyokolahin kita, sampai nggak sempat belajar agama. Beda dengan zaman sekarang, dunia digital, internet gampang, kemudian akses informasi mudah, kita begitu gampang untuk nonton ceramah agama, untuk ta'lim hadir kayak begini. Zaman dulu waktu orang tua kita muda mungkin nggak kayak kita. Majelis-majelis ilmu belum banyak atau bahkan belum diizinkan bebas kayak sekarang. Sehingga mereka nggak sempat belajar untuk ngedidik kita. Maka maklumi itu, maafkan itu, doakan ampunan untuk mereka. Ridho gitu. Berdamai ya. Berdamai dengan hati, berdamai dengan masa lalu. Nah, kita nih harus jadi orang tua yang baik buat anak-anak kita nanti. Karena jangan sampai kita nggak pantas dapat doa dari anak-anak kita. Soalnya doa buat kedua orang tua itu kan bunyinya Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya, dan juga dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangi keduanya ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana engkau menyayangiku sejak kecil. Kama rabbayani, ini satu akar kata dengan Rabb, satu akal kata dengan riba, satu akar kata dengan tarbiyah. Memang itu, memang maknanya memang makna tarbiyah itu. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik aku dengan kasih sayang sejak kecil. Itu makna yang lebih pas. Sayangi keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku dengan kasih sayang sejak kecil. Nah, kalau kita nanti jadi orang tua, nggak ngedidik anak-anak kita, terus anak-anak kita berdoa, apakah doa itu pantas ngalir buat kita? Wallahu alam ya. Makanya harus siapin ilmu nih. Ilmu jadi suami, ilmu jadi istri, ilmu jadi orang tua. Karena itu jarang diajari di sekolah atau bahkan nggak ada. Apalagi di kuliahan ya. Pelajari betul-betul. Dan kita belajar dari keluarga terbaik. Ya, Imran menjadi ayah yang baik. Hannah menjadi ibu yang baik. Sehingga Allah anugerahkan mereka anak yang istimewa. Walaupun terlahir nggak sesuai harapan, dalam artian pengen laki-laki lahir perempuan.